Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu, apalagi yang nggak istrinya, itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini, wah berarti seneng saya itu kan parah itu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kalau marodonya santri paling banter ingin dinikah, kalau marodonya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagihi, kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram. Lah itu termasuk amatir sama. Belajar usul fikihnya amatir. Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan kesini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asuh ini mesti dunia ini. Maka kalau dalam analisis usul fikih al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah, dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah, dan itu Nabi sudah memberi isyarat tidak termasuk bohong yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu tidak dihitung dosa. Makanya hadad-din ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal, janjian sama hidung belang, malam ini tak bokeng kamu tak bayar, itu wajib nepati apa wajib ingkar? Ayo coba. Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini wajib. Maka saya bilang tadi, saya bukan sama Gus Sadeli, coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram, karena janjian untuk melakukan perzinaan misalnya. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin, ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat, yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya, kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoi, nak pas nganggur konrene. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak, supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian, itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutalim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafaroh ya. Amin. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila